Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Udah lama nggak bikin video, akhirnya bikin video lagi. Tapi maaf nih kalau misalnya rada-rada goyang-goyang, soalnya pakai tangan biar gampang gitu lah, biar cepet. This my face. What? The real my face, my bare face. Belum pakai apa-apa, nggak pakai sunblock, nggak pakai make up, nggak pakai apapun sama sekali. Jadi begini. Itu kondisi muka aku sekarang, kayak tinggal bekas-bekasnya doang. Nih bekas-bekasnya doang, ini juga bekas-bekasnya doang aja, merah-merah, tapi nggak ada jerawat yang bener-bener ganggu. Jadi kalau dulu tuh jerawat aku tuh bener-bener kayak gede-gede, merah dan sakit banget, parah banget. Apalagi yang di sini, itu kan kalian udah lihat kan foto-fotonya kayak gimana, itu separah itu jerawat aku. Dan itu tuh ganggu gitu. Kalau misalnya jerawatnya nggak ganggu sih nggak masalah, ini tuh ganggu banget. Jadi kalau misalnya ada di sini, dia tuh kayak bikin sakit mata. Terus ada di sini bikin sakit telinga, ada di sini bikin sakit kepala. Jadi bener-bener ganggu keseharian gitu, jerawatnya tuh bener-bener bingung banget deh. Nah aku tuh udah coba ke berbagai dokter, tapi kayak makin malah apa ya, malah tambah parah gitu loh, malah tambah banyak, tambah parah, tambah gede, tambah sakit. Tuh nggak enak. Akhirnya aku berhenti dokter, terus aku cobain tuh kayak skincare gentle gitu. Terus ya oke gitu ya, jerawat aku tidak tambah parah, tidak tambah banyak, tidak tambah sakit, tapi tidak mengurangi juga gitu. Jadi kayaknya skincare gentle itu yang aku rasain itu untuk maintain kalau kulit kamu udah bagus aja gitu. Nah akhirnya aku cari-carilah, kan dokter di Bandung tuh aku udah coba ke berbagai macam klinik dan dokter tuh kayak belum ada yang pas gitu ya, belum ada yang oke. Akhirnya aku searching lah, aku cari dokter yang kata-katanya tuh menurut aku tuh kayak sama banget sama yang aku rasain, dan prinsip dia tuh kayak sama banget prinsipnya aku gitu. Nah salah satu prinsipnya dokter itu adalah nggak ada kata perjing ya. Malah beliau bilang apa itu perjing, dia aja baru tahu. Kan selama ini kita mikir bahwa nggak apa-apa kalau misalnya kita pakai suatu produk terus dia jadi makin banyak, itu artinya racun kita dikeluarin. Terus aku mikir aku nggak mau, aku tuh udah ada jerawat, dan bekas jerawat itu kan paling susah hilangnya. Nah aku nggak mau itu tambah banyak dulu baru sembuh, aku nggak mau kayak gitu. Nah ini pas banget, dokter ini juga bilang kayak gitu, bahwa yang nggak ada perjing-perjing gitu. Aku udah setuju banget, itu satu. Terus yang kedua, rata-rata semua skincare itu pasti bilang kalau misalnya kita berhenti perawatan ya bakal keluar lagi gitu kan. Nah kalau dokter ini tidak. Jadi kalau misalnya kita sudah berhenti jerawatnya, kamu mau pakai skincare drugstore juga nggak apa-apa gitu. Toh ini kan diobatin, jerawatnya itu diobatin sampai kamu sembuh. Kalau misalnya kamu berhenti untuk nggak pakai obat dari si dokter ini atau krim dari dokter ini, ya nggak apa-apa. Kalau udah sembuh udah aja, terus kamu bisa lanjut sama produk drugstore yang lain. Jadi nggak ketergantungan gitu istilahnya. Walaupun dokter-dokter yang lain atau klinik yang lain bilang bahwa ya sama aja kayak kamu sikat gigi atau kayak kamu mandi, kalau misalnya kamu nggak sikat gigi lagi pasti bau lagi kan, kayak gitu. Tapi kan ini kan maksudnya beda gitu. Ini kan jerawat yang harus disembuhkan, bukan kegiatan sehari-hari gitu. Nah ini tuh ya untuk menyembuhkan. Kalau misalnya udah sembuh baru kamu maintenance dengan produk-produk drugstore gitu. Nah ini aku setuju lagi, makanya aku senang banget. Akhirnya aku coba lah ya, memberanikan diri untuk beli produknya. Dan nggak mahal, nggak nyampe 500 ribu guys, cuman sekitar 300 ribuan lah. Dia nggak nyampe 500 ribu, kayak oh my god, kan murah gitu ya. Nah aku pakai tuh, bener ya, membaik. Aku tuh ngerasa aku tuh progresnya langsung membaik. Nggak langsung, maksudnya bertahap, tapi dia membaik, bukan makin banyak jerawatnya atau makin apa gitu. Itu jadi oke gitu, oke. Walaupun nggak cepet lah ya,
Yang namanya diobatin nggak ada yang instan langsung oke gitu, tapi dia bener-bener bertahap dan membaik gitu loh. Nanti aku akan tunjukkan progres aku. Sekarang nih aku udah kayak mau jalan 1 tahun lebih atau mau 2 tahun gitu ya pakainya. Dan dokter itu siapa? Dokter Mita, SPKK. Aku ke situ. Ini aku masukin Instagramnya. Kayaknya semua orang tahu deh. Apa ada yang belum tahu? Itu pokoknya aku cocok banget sama dia. Tapi kan beliau itu ada di apa tuh, klinik apa tuh namanya, klinik itu sama, tapi aku nggak ke klinik itu gitu, aku nggak konsul di klinik itu. Nah, aku konsulnya di rumah sakit. Aku tuh heran ya, yang asalnya aku tuh kalau misalnya janjian hari itu aku langsung konsul hari itu, tapi kayaknya makin banyak yang konsul. Jadi akhirnya kalau sekarang tuh aku kalau mau aku daftar hari itu, konsulnya tuh nanti gitu berapa minggu ya. Kayaknya udah makin banyak kayaknya di rumah sakit itu. Oke, jadi aku ke dokter Mita dan konsulnya bukan di klinik itu, tapi di rumah sakit ini. Nggak kelihatan. Asuyuti ya. Dia itu di Pati, Jawa Tengah. Aku di Bandung. Aku mah gak masalah deh, yang penting jerawat aku hilang dulu deh. Dan emang muka kita nggak begitu, nggak putih ya, please ya, jangan mikir kulit kita jadi kayak putih gitu, nggak. Tapi ya lumayan lah ya gitu, agak cerah, tapi ya nggak cerah-cerah amat. Tapi aku masih concernnya bukan ke situ, tapi yang penting jerawat aku membaik kayak gitu. Kalau misalnya ada yang nanya jerawatnya berarti udah nggak ada lagi, ada, karena aku tuh memang tipe mukanya oily, sensitif, dan berjerawat gitu. Jadi terutama kalau misalnya lagi menstruasi, itu pasti keluar jerawat. Jadi tanda-tanda aku mau menstruasi adalah keluar jerawat. Dan setelahnya juga aku akan ada jerawat, jadi nggak masalah gitu. Yang paling susah itu sebenarnya adalah ngilangin bekas jerawat, tapi ini tuh udah better banget, kayak berangsur-angsur membaik juga gitu, nggak terlalu parah kalau dibandingin sama kasus jerawat aku zaman dulu gitu. Kalau misalnya kalian pengen tahu aku dapat krim apa aja, harganya berapa aja, nanti aku insert. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu teksturnya kayak gimana, komen aja di bawah. Kalau misalnya pengen tahu krimnya teksturnya kayak gimana, pas dipakai rasanya kayak apa, please komen di bawah. Nanti kalau misalnya emang kalian pengen tahu dan detailnya seperti apa, nanti aku bakal bikin video baru gitu. Aku sih cuman pengen sharing aja. Asalnya tuh aku tuh sebenarnya nggak mau sharing, soalnya takut makin banyak lah kayak gini kejadiannya, makin banyak aku makin susah konsul. Makanya aku udah diam-diam aja lah, tetangga-tetangga doang aja dah yang tahu gitu. Dasar ya. Tapi enggak sih, sekarang aku pengen kayak sharing informasi aja, barangkali bisa membantu kalian acne fighter kayak aku zaman dulu bisa membaik gitu. Makasih buat semuanya yang udah mau nonton. Semoga informasi ini tadi ya bisa bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.